Perkenalkan, nama saya Anissa Destiana, NPM 213100009, mata kuliah Filsafat Matematika semester 5. Dosen pengampu Ibu Rina Agustina MPD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester. Langsung saja soal yang pertama, yaitu jelaskan mengenai pengertian dan lingkup filsafat pendidikan matematika. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Filsafat bukan mempersoalkan gejala-gejala atau fenomena, akan tetapi mencari hakikat dari fenomena tersebut. Filsafat pendidikan matematika adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang matematika dalam konteks pendidikan. Filsafat matematika sendiri merupakan refleksi terhadap ilmu matematika itu sendiri, sekaligus mempertegas makna dari suatu kebenaran dalam matematika. Ruang lingkup filsafat matematika. Cangkupan dari filsafat matematika dapat dikategorikan ke dalam 4 cabang ilmu, yakni epistemologi matematika, ontologi matematika, metodologi matematika, dan aksiologi matematika. Soal yang kedua, jelaskan tentang penalaran logika dan kriteria kebenaran yang digunakan dalam ilmu pendidikan matematika. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Logika, suatu cara penarikan kesimpulan baru dianggap sah atau valid kalau penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Terdapat bermacam-macam cara penarikan kesimpulan. Namun, agar sesuai dengan tujuan studi yang memusatkan diri kepada penalaran ilmiah, kita akan melakukan penelaah yang seksama hanya pada 2 jenis cara penalaran kesimpulan, yakni logika induktif dan logika deduktif. Jenis teori kebenaran dalam tradisi filsafat. Yang pertama ada teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju. Selanjutnya, teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut 10 bila benar sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Selanjutnya, teori pragmatisme. Teori pragmatisme adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada hubungan konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Selanjutnya, teori formatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Agama sebagai teori kebenaran. Dengan demikian, suatu hal yang dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak.
konsep filsafat yang digunakan dalam ilmu matematika. Yang pertama, konsep bilangan. Konsep bilangan merupakan dasar dari ilmu matematika. Manusia mengenal angka 1 sebagai awal mula, kemudian mengenal angka lain seperti 2 dan 3 dan seterusnya. Penulisan angka di zaman matematika prasejarah tidak lain seperti penulisan angka di masa modern seperti sekarang. Yang kedua, konsep geometri. Konsep geometri merupakan salah satu konsep matematika yang paling awal ditemukan. Thales dan Pythagoras mempelopori pemikiran dalam bidang geometri, tetapi Pythagoras yang memulai melakukan atau membuat bukti-bukti matematika. Yang selanjutnya, konsep aljabar. Al-Khawarizmi merupakan perintis matematika muslim dan orang yang sangat pantas dibuat sebagai bapak aljabar modern. Aljabar Boolean memiliki peran penting dalam evaluasi komputer dan teknologi dari dahulu, sehingga sekarang itu tak lepas dari peran Al-Khawarizmi di dalamnya. Selanjutnya, konsep infinitely. Konsep infinitely merupakan konsep yang sangat penting dalam matematika. Konsep tak terbatas didasarkan pada kemungkinan tak terbatas yang merupakan karakter dari kemungkinan. Beberapa tokoh penemu konsep matematika yang terkenal antara lain, yang pertama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan perintis matematika muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai bapak aljabar modern. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar. Selanjutnya ada Pythagoras. Pythagoras merupakan salah satu penemu teori matematika yang terkenal. Beliau mempelopori pemikiran dalam bidang geometri dan matematika. Selanjutnya ada Bapak Thales. Thales juga merupakan salah satu tokoh yang mempelopori pemikiran dalam bidang geometri. Selanjutnya ada Al-Biruni. Al-Biruni merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sejarah, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, dan ahli farmasi dan obat-obatan, guru yang banyak menyumbangkan kepada bidang matematika, filsafat, obat-obatan. Selanjutnya ada Al-Kindi. Al-Kindi merupakan seorang filsuf muslim yang juga terkenal matematika. Ia menghargai matematika dan menganggap matematika sebagai mahkamah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat.